Selamat pagi buat kita semua. Hari ini adalah hari Minggu. Kami berada di rumah sakit, sedang merawat bapak yang sedang sakit. Mohon kesembuhan untuk bapak kami ini. Karena bapak kami ini tidak bisa ke gereja dan sedang sakit, biasanya dia membacakan renungan. Maka hari ini saya akan bacakan renungan untuk bapak kami ini supaya dia tidak merasa sakit sekali. Renungan harian GKPI tertulis di Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Pada tahun 1173, seorang arsitek bernama Bonanno Pisano memulai sebuah pembangunan menara di Pizza dei Miracoli, berada di lapangan keajaiban di Pisa. Sayangnya, pondasi yang dibangun menjadi kurang bagus karena tanahnya lunak di sekitarnya, yang membuat menara yang telah dibangun 3 lantai menjadi miring. Pembangunan menara ini terhenti karena perang. Lalu pada tahun 1272, pembangunan menara dilanjutkan oleh Giovanni di Simone dengan menambahkan 3 lantai lagi dan sebuah lonceng. Akibatnya, menara menjadi semakin miring. Supaya menara tidak miring, dilakukanlah berbagai upaya untuk mencegah kemiringan dan keruntuhan menara. Tetapi tetap saja itu hanya menambah kemiringan menara. Upaya restorasi yang melibatkan banyak ahli dilakukan pada tahun 1990-an. Berarti saat itu saya sudah SD, 1990. Dengan menambah bahan pengeras di tanah yang lunak, menjaga kualitas pondasi, serta memberikan beban di sisi yang berlawanan dengan kemiringan. Hingga sekarang menara itu bertahan dengan kemiringan uniknya. Dan menara itu adalah menara Pisa di Italia. Gambaran kondisi menara Pisa yang kurang baik dalam pondasi dan tanahnya tampak dalam renungan hari ini. Yesus memberikan beberapa nasihat kepada murid-muridnya, berada di ayat 1-4. Menyadari tugas yang begitu berat, para rasul merasa diri mereka masih belum mampu melakukan itu. Di sini mereka mengakui kekurangan dan kelemahan iman mereka. Untuk itu mereka meminta agar ada penguatan pondasi mereka. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini harus hidup dalam kita. Pertumbuhan iman pun juga harus menjadi sesuatu yang kita inginkan dan minta kepada Allah di dalam doa kita. Sebab untuk menjaga kebenaran dari penyesatan, menunjukkan kasih dan pengampunan kepada sesama, dan senantiasa berpengharapan kepada keselamatan di dalam Kristus.
Kita memerlukan ketiga hal itu tadi. Iman, pengharapan, dan kasih harus saling melengkapi. Iman, pengharapan, dan kasih itulah sebagai fondasi yang menguatkan kita. Jadi kita harus memiliki iman, harus memiliki pengharapan. Saat ini Bapak sedang terbaring sakit. Jikalau Bapak memiliki iman dan harapan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, akan melihat seberapa besar iman dan harapan Bapak kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa di surga sudah menentukan kita itu bagaimana. Semuanya sudah dituliskan. Kita hanya menerima dengan memiliki iman dan harapan. Sekalipun kita manusia, memiliki maksud, memiliki rencana, memiliki apa yang ada di pikiran kita. Tetapi jikalau Tuhan berkata tidak, semuanya harus terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan, jikalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, kau akan bisa memindahkan gunung. Jadi untuk hari ini Bapak sedang sakit, sudah sering berobat ke sini, dan sudah mengatakan saya sudah mendaftar, saya mau mengikuti Yesus ke surga, tapi saya belum diterima. Seperti yang disebutkan oleh firman ini, jikalau kita memiliki harapan, hati kecil kita mengatakan, Tuhan aku mau sembuh, tetapi keluar dari mulut kita itu, aku panggillah Tuhan. Nah, Tuhan bisa membaca pikiran kita. Roh Kudus yang berkata di hati kecil, tetapi yang keluar dari mulut kita itu mungkin adalah godaan-godaan dan bisikan setan. Jikalau kita jeli membaca pikiran kita, itu adalah Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur. Penghibur jikalau Bapak sedang sakit, penghibur jikalau Mama sedang lelah mengurus Bapak, penghibur jikalau Bapak Mama sedang putus asa. Tuhan tidak akan memberikan penderitaan kepada orang jika kita tidak mampu melampauinya. Penderitaan yang diberikan Tuhan adalah sesuai dengan kemampuan kita, karena Tuhan itu adalah Maha baik dan maha adil. Untuk itu renungan ini menekankan bahwa kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hidup, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Apapun yang kita jalankan ini dan yang Bapak alami hari ini adalah sudah seturut dengan rencana Tuhan. Jadi tetaplah Bapak berpengharapan supaya sembuh. Mama tetap berpengharapan supaya Bapak sembuh. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita akal dan budi, membawa Bapak berobat, berusaha membawa Bapak ke dokter, kemana-mana supaya Bapak sembuh. Itu adalah akal yang diberikan Tuhan. Dengan adanya sakit ini, mungkin kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengeluh. Mungkin pada saat kita happy-happy dan bahagia, kita tidak bersyukur. Mungkin inilah cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya mendekatkan diri kepadanya, supaya mengingat Dia, supaya mensyukuri apa yang Dia berikan kepada kita, supaya kita juga memberikan waktu kita kepada Tuhan. Jadi tetaplah kita memiliki iman, berharap bahwa Allah itu adalah pengasih, dan juga kita dengan sakitnya Bapak kita bisa berkumpul dan saling mengasihi satu dengan yang lain seluruh anak-anaknya. Demikian renungan kita pagi ini, maka marilah kita berdoa.
Ya Bapa, berilah kami senantiasa iman, pengharapan dan kasih yang teguh, mengingat kelemahan kami, mengingat sakit penyakit yang sedang diderita oleh Bapak kami. Berikanlah dia pengharapan yang teguh, berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia juga penghiburan menjalani proses sakit penyakit, menjalani masa-masa tuanya ini. Berkati juga mama kami yang merawat bapak kami. Mama kami juga sudah usia 70 tahun, tetapi Tuhan Maha Baik. Kami bersyukur senantiasa mendampingi mama kami ini, memberikan kesehatan. Senantiasa dampingi mama kami ini, berikan ketabahan dan kesabaran, berikan penghiburan, sekalipun hari-harinya menjaga bapak kami di dalam masa-masa pengobatannya. Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah kami dalam kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini dari Rumah Sakit Perngadi Medan, tertanggal 30 Juni 2024, tepatnya jam 8.15. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kita berada di rumah sakit ya. Seperti inilah kondisi papa kami yang sedang mengalami sesak nafas. Semoga Bapak tetap kuat, tenggorokannya dilegakan sehingga tidak sulit lagi untuk bernapas, seperti itu. Oke, ini mama kami Borsentur yang senantiasa setia mendampingi. Beginilah kondisi di rumah sakit, dan kami akan menghabiskan hari-hari kami sampai papa kami sembuh dan kami bisa pulang dengan sukacita. Amin.